Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatun Amalia dari Prodi BKI khusus semester 1. Ini tugas rangkuman saya untuk mata kuliah akhlak tasawuf. Konsep dasar ilmu tasawuf. Instrumen pengetahuan yang dimiliki manusia yaitu ada 3. Yang pertama panca indera, yang kedua akal atau logika, dan yang ketiga hati atau sanubari. Untuk panca indera sendiri, penjaganya dipasrahkan kepada syariat atau ilmu fikih. Dalam syariat ada yang namanya kaidah syariat, contohnya seperti hifdzun nafsi, artinya menjaga kesehatan manusia, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Yang kedua, akal atau logika. Penjagaannya sendiri diserahkan pada ilmu-ilmu logika seperti mantik, dasar-dasar filsafat, akidah, ilmu-ilmu kalam, dan lain sebagainya. Itu semua untuk menjaga akal kita agar tetap sehat. Dan yang ketiga adalah hati. Hati sendiri diibaratkan sebagai cermin. Apabila hati tersebut kotor, maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan apabila hati itu bersih, maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu kita diharuskan untuk mensucikan hati. Hati sendiri penjaganya diserahkan pada ilmu tasawuf atau akhlak. Tasawuf adalah inti sari daripada Islam, karena tasawuf adalah perilaku Nabi, perilaku para sahabat, dan perilaku para tabi'in. Pencetus ilmu tasawuf sendiri adalah Dzunun al-Misri. Beliau bernama asli Thauban bin Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Beliau merupakan murid dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Kemudian ilmu tasawuf disebarluaskan lagi oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 334 Hijriah. Sahabat Nabi sendiri yang menampakkan tingkah laku tasawuf diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah bin Al-Yamani, Salman Al-Farisi, dan masih banyak lagi. Pengertian tasawuf sendiri menurut akar kata tasawuf itu ada 5 pendapat, yaitu pendapat yang pertama dari Abdul Fattah Al-Basti. Beliau mengatakan tasawuf diambil dari kata as-sofa yang artinya bersih, karena ilmu tasawuf sendiri merupakan ilmu yang untuk membersihkan diri, membersihkan hati seseorang. Yang kedua dari Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata as-suf yang artinya kain wol atau pakaian yang sangat kasar. Karena pada zaman itu orang-orang tasawuf, orang-orang berperilaku tasawuf yang menjalankan tasawuf itu selalu memakai pakaian yang kasar, karena itu mencerminkan sifat zuhud dunia. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata as-sof yang artinya barisan, karena ahli tasawuf adalah orang-orang yang di barisan pertama dalam menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pendapat yang keempat, tasawuf diambil dari kata ahlus sofah yang artinya santri Nabi Muhammad yang tinggal di halaman Masjid Nabawi. Karena pada saat itu ada para sahabat Nabi yang tinggal di halaman Masjid Nabawi untuk mempelajari agama Islam. Diibaratkan kalau zaman sekarang itu seperti pesantren. Beliau itu para santrinya, para sahabat yang berdiam di halaman Masjid Nabawi tersebut merupakan santri daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan yang kelima, ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata as-sifah, yaitu sifat. Artinya sifat-sifat yang baik, karena seorang tasawuf akan mencerminkan sifat-sifat yang baik. Ada 3 hal yang mencerminkan seseorang tasawuf. Yang pertama, berdasarkan manusia dianggap sebagai makhluk yang terbatas atau banyak kekurangan. Maka dari itu, ilmu tasawuf merupakan usaha manusia untuk membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat yang kurang baik, baik itu
dari zahir ataupun dari batin, seperti sifat yang dari zahir misal seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan tahapan ini disebut dengan tahap at-takhalli. Tahapan pertama itu yang ini disebut at-takhalli. Kemudian yang kedua atau tahapan yang kedua, manusia adalah makhluk yang berjuang agar dirinya lebih baik. Artinya, ilmu tasawuf itu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, baik dari zahir maupun dari batinnya. Nah, setelah seseorang itu sudah membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat kekurangan, maka seseorang itu harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, tahapan ini disebut at-tahalli. Kemudian tahapan yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dari itu, tasawuf merupakan metode atau cara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan tahapan ini adalah tahapan yang terakhir, tahapan yang paling atas. Tahapan ini disebut at-tajalli. At-tajalli yaitu seseorang jika sudah di tahapan ini, seorang tasawuf jika sudah berada di tahapan ini, maka tidak ada lagi tabir penghalang atau hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika sudah berada di tahapan ini, maka saat beribadah seorang tasawuf tersebut akan merasa bahwa dirinya melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Fondasi agama Islam sendiri ada 3. Yang pertama iman, yang rukunnya ada 6 rukun iman. Dan yang kedua syariat, atau rukun-rukunnya itu ada 5, yaitu rukun Islam. Dan yang ketiga ihsan. Ihsan sendiri di sini bisa disebut juga dengan tasawuf. Nah, dasar-dasar ilmu tasawuf sendiri yaitu ada 5. Yang pertama shofa'un nafsi atau shofa'un qulbi, bersihnya jiwa atau hati. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Yang kedua qasdullah, artinya ikhlas dalam beramal atau beribadah kepada Allah. Kita beramal baik secara zahir maupun batin, semuanya itu hanya ditujukan kepada Allah, hanya diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya sendiri ada dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga zuhud, artinya zuhud itu memalingkan atau melepaskan dunia daripada hatinya sendiri. Dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Walaupun seseorang itu kaya, akan tetapi di hatinya tidak ada rasa sedikit pun dunia itu masuk ke dalam hatinya. Artinya hatinya itu tidak terikat dengan dunia, hatinya itu tidak condong dan cinta terhadap dunia. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Dan dalilnya ada dalam Quran surah An-Nur ayat 37. Yang keempat, ar-rahmah dan ridha. Ar-rahmah wa ridha, artinya cinta kepada Allah, berbelas kasih dan berkasih sayang, berkasih sayang, saling menyayangi antara sesama. Jadi cintanya itu tidak pandang bulu, semua makhluk ia cintai, ia sayangi, kepada binatang, kepada tumbuhan, terhadap orang lain, dan makhluk yang lain sebagainya. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan yang terakhir adalah akhlak atau moral atau etika pada Tuhan, pada sesama, pada makhluk yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, maupun akhlak terhadap diri kita sendiri. Ada orang yang kepada orang lain dia berakhlak, tapi pada diri sendiri itu tidak memiliki etika atau moral. Maka dari itu ada juga akhlak pada diri sendiri, seperti misalnya dalam situasi sekarang
dengan adanya virus corona ini, bagaimana kita menjalankan atau melakukan akhlak terhadap diri kita sendiri, itu dengan cara jika kita keluar memakai masker, menjaga kebersihan diri dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebut dengan akhlak terhadap diri kita sendiri. Dalilnya ada diambil dari hadis yang sangat masyhur dari Rasulullah, yaitu innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan itulah rangkuman saya untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.